Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para peserta kuliah Al-Qur'an online, dalam sesi kali ini kita akan mengulas dan membahas beberapa pelajaran, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari rangkaian ayat yang terdapat pada halaman yang kelima di dalam surah Al-Baqarah, yaitu rangkaian ayat ke 16 sampai dengan ayat ke 29. Di sini dikatakan min fawaidil ayat, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari rangkaian ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah min kamalin na'imi fil jannah. Salah satu bentuk, salah satu wujud kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala fil jannati, di dalam surga, adalah anna maladzatiha, bahwa kenikmatan dan kelezatan yang ada di dalam surga itu la yukaddiruha, tidak dinodai, tidak dikotori oleh ayyu naw'in minat tanghisi, tidak dikotori oleh apapun bentuk dari kekurangan. Ya, artinya kesempurnaan, salah satu bentuk kesempurnaan nikmat yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman di dalam surga, bahwa kenikmatan itu tidak akan dinodai, tidak akan dikotori oleh sekecil apapun ya, bentuk kekurangan. Kalau kita menggunakan ukuran persentase, maka kesempurnaan itu bulat 100%. Ya, tidak ada sedikit pun, bahkan meskipun itu 0,0000 sekian persen, tidak ada sedikit pun kekurangan yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Wala yukhalituha, dan kenikmatan surga itu tidak akan dicampuri oleh ayyu adzan, okay? Apapun rasa sakit, apapun bentuk gangguan, apapun bentuk penderitaan, sekecil apapun itu tidak akan ada yang menodai kesempurnaan nikmat yang akan didapatkan oleh para penghuni surga. Sebagaimana dalam ayat yang ayat ke-25, ya, di mana Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Jadi menunjukkan bahwa nikmat itu betul-betul sempurna, sehingga tidak ada sedikit pun celah, ya, kekurangan, tidak ada lagi rasa sakit ya, akan dialami oleh para penghuni surga. Pelajaran yang kedua, al-amsalul lati yadribuha Allahu. Al-amsal, permisalan-permisalan, allati yang yadribuha, digunakan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ta'ala yang maha tinggi, itu la yantafi'u biha, ya, tidak akan diambil manfaatnya, ya, tidak akan bisa disimpulkan manfaatnya, tidak akan bisa bermanfaat
illal mu'minun, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Li'annahum, karena mereka lah humul ladina, orang-orang yang yuridunal hidayatah, memang menginginkan petunjuk, bisilkin, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius, ya, dengan ketulusan. Wa yatlubunaha, dan mereka bukan hanya menginginkan hidayah, tetapi juga wa yatlubunaha, mereka berusaha untuk mendapatkannya, mencarinya, ya, bihaqqin, dengan sungguh-sungguh. Jadi inilah yang pernah kita singgung, bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya hanya akan diberikan kepada orang-orang yang layak, pantas menerima hidayah itu. Di antara kriterianya adalah bahwa memang kita betul-betul ingin mengetahui yang benar. Lalu kita juga berusaha untuk mengetahui, ya, mencari, ya, mempelajari yang benar itu. Jadi ada iradah, ya, ada keinginan untuk mendapatkan hidayah, mengetahui yang benar, dan ada usaha, ya, untuk mendapatkannya. Kemudian pelajaran yang ketiga, min abrazi sifatil fasiqin, min abrazi, di antara yang paling menonjol, ya, dari sifatil fasiqin, sifat orang-orang fasik, itu adalah naqdu uhudihim. Mereka selalu merusak atau membatalkan, ya, perjanjian-perjanjian mereka ma'allahi, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala, wa ma'al khalqi, dan juga bersama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah satu bentuk sifat orang-orang fasik itu adalah suka membatalkan atau mengkhianati perjanjian dan kesepakatan mereka dengan siapapun, baik itu dengan Allah pun dengan sesama makhluk. Yang kedua, waqat'uhum, mereka selalu memutuskan, ya, lima amarallahu, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, biwaslihi, untuk disambung. Allah menyuruh untuk menyambung silaturahmi, ya, mereka malah memutuskan silaturahmi, ya, misalnya. Kemudian wasa'ihum, dan mereka juga selalu berusaha untuk melakukan bil fasadi, kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Ini adalah beberapa sifat atau ciri khas orang-orang fasik, ya, sebagaimana yang disebutkan pada ayat ke-27. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah al-aslu fil asya'i al-ibahatu wa taharatu. Al-aslu, bahwa hukum asal sesuatu. Al-aslu fil asya'i, hukum asal, ya, sesuatu, ya, yang ada di muka bumi ini, itu adalah al-ibahatu. Boleh. Boleh digunakan, boleh dimanfaatkan, ya, boleh untuk dipakai, boleh untuk dikonsumsi. Wat taharatu, ya, dan selain mubah, dia juga hukumnya suci. Ya. Suci dalam arti kata dia tidak najis. Artinya bahwa hukum asal segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah mubah. Mubah artinya boleh Anda manfaatkan, boleh Anda gunakan, ya, tidak najis, ya. Kalau akan dipakai untuk sholat, dipakai beribadah, maka hukumnya boleh, ya, karena tidak najis, ya. Kecuali jika ada dalil khusus yang melarangnya, atau dalil khusus yang mengatakan
bahwa dia haram, dia tidak boleh. Ya. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di bumi ini. Penciptaan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu hukum asalnya boleh kita manfaatkan, boleh kita gunakan, ya, karena hukum asalnya Allah menciptakan itu untuk kita gunakan. Perhatikan kata atau ungkapan hukum asal. Hukum asal yang menunjukkan bahwa hukum asalnya seperti itu. Kecuali jika ada dalil khusus baik dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengecualikan hal-hal tertentu. Ya, sebagai contoh, babi. Ya. Babi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukum asalnya boleh, ya. Tetapi kemudian kita menemukan ada dalil khusus dari Al-Quran yang mengharamkan untuk mengkonsumsi babi. Maka babi itu kemudian dikeluarkan dari cakupan hukum asal ini. Ya. Ayam, hukum asalnya boleh untuk dimakan, boleh untuk dikonsumsi. Apakah ada dalil yang melarang mengkonsumsi ayam? Ya, kita tidak menemukan dalil khusus yang berkaitan dengan ayam. Maka ayam itu tetap berada dalam lingkaran hukum asal. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sebagai sesuatu yang mubah atau yang boleh untuk dikonsumsi. Tetapi kalau ayam curian, bagaimana hukum mengkonsumsinya? Nah, ketika ayam itu sudah mendapatkan tambahan sifat baru, tambahan embel-embel baru, yaitu curian, maka dia tidak bisa lagi masuk dalam lingkaran hukum asal ini. Kenapa? Karena ada dalil lain, dalil khusus di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah yang melarang, ya, dan menyatakan bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu apapun itu yang asalnya halal, asalnya mubah, tapi kalau didapatkan dengan cara yang haram seperti mencuri, maka dia tidak lagi menjadi mubah bagi pelakunya, yang bagi pelakunya. Ini adalah satu kaidah penting di dalam ilmu fikih, ya, yang menjadi salah satu prinsip penting, ya, di dalam ajaran Islam. Salah satu bentuk keluasan dan kelapangan ajaran Islam. Nah, kenapa dikatakan hukum asal sesuatu itu adalah mubah dan suci? Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala imtanna, ya, telah memberikan karunia, ya, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, ya, bi'an khalaqa, ya, dengan ia menciptakan lahum, untuk mereka para hambanya, segala kullama, segala sesuatu yang ada fil ardi, di muka bumi. Inilah tadi yang saya katakan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal, ya, segala sesuatu itu adalah mubah dan suci, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil khusus sebagai sesuatu yang tidak lagi mubah atau tidak lagi suci, ya, seperti najis-najis yang ditetapkan rinciannya di dalam fikih Islam. Baik, itulah beberapa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dalam rangkaian ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang
terdapat pada halaman yang kelima yang sudah kita bahas, penjelasan tafsir dasarnya pada beberapa pertemuan yang lalu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam